Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus mengalami sukacita, damai sejahtera yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-13. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami menjalaninya. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau firmankan, serta memampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dilantik Saul sebagai raja, Alkitab mencatat bahwa Saul masih sangat muda. Dalam perikop ini muncul nama Yonatan, anaknya yang sudah dewasa. Artinya banyak tahun telah berlalu sejak Saul menjadi seorang raja bagi Israel. Saat itu umat Israel meminta seorang raja untuk memerintah atas mereka agar mereka menjadi bangsa yang kuat. Raja harapan mereka ialah sebagai hakim dan juga pemimpin perang bagi mereka. Namun sangat ironis, dengan adanya Saul sebagai raja, mereka malah menjadi kacau balau dan tidak disiplin. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang kita baca bersama. Saya baca ulang. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini nyata bahwa Saul memiliki prioritas berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Bapak Ibu, menjelang pertempuran melawan orang Filistin, Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari. Tadi yang saya bacakan di dalam ayat yang ke-8. Namun apa yang terjadi ketika Samuel belum juga tiba? Saul tidak sabar sehingga lancang. Lancangnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia mempersembahkan kurban yang bukan menjadi tugasnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat penting sekali dalam konteks perjanjian lama ketika orang diurapi dengan tugasnya masing-masing. Apakah dia seorang imam, seorang nabi, atau seorang raja, harus melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang terjadi adalah Saul telah melanggar karena ketidaksabarannya menantikan Samuel. Ayat yang 10 menjelaskan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Padahal Samuel datang pada waktunya, tepat sesuai dengan janjinya. Ayat yang ke-10 itu ya. Ketidaksabaran dan ketidaktaatan inilah yang menyebabkan Tuhan mencabut janjinya atas kelanggengan dinasti Saul. Ayat yang ke-14 menuliskan demikian. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat yang ke-11 dan 12 juga menyampaikan seperti ini. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul,
Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Pada ayat yang 11-12 tampak bahwa Saul merasa dirinya begitu superior dan dibutuhkan oleh umat dan mungkin juga oleh Tuhan, sehingga ia merasa dibutuhkan untuk melakukan fungsi sebagai imam yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Dalam hal ini adalah Samuel. Ia memberikan alasan seolah-olah ia tengah melakukan pengorbanan pribadi dengan mengambil alih fungsi Samuel yang belum hadir. Padahal sebenarnya ia bertindak impulsif atau bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Ada persoalan ketidaksabaran terhadap dirinya dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia mencoba menjadi penguasa tunggal dengan memusatkan kekuasaan politis dan agama di tangannya, sehingga ia tidak lagi membutuhkan kehadiran Samuel sebagai imam. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bukan persembahan yang Tuhan inginkan, juga bukan ritual keagamaan yang Tuhan cari. Yang Tuhan kehendaki ialah ketaatan kepadanya. Saul hanya mementingkan kemenangan politis bagi dirinya dan juga kekuasaan serta kehormatan secara pribadi. Ia tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Demikian juga mengajak umat Israel untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Tetapi dia telah memberikan satu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena menempatkan Tuhan bukan yang utama di dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita? Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita, maka persembahan kita, juga keagamaan kita boleh diterima sebagai sesuatu tindakan yang berkenan kepadanya. Tetapi ketika kita melakukan persembahan kepada Tuhan, demikian juga beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita bukan untuk mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan atas persembahan, demikian juga aktivitas keagamaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembelajaran kisah Saul ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat dari kepemimpinan hakim-hakim sampai Raja Saul, ketika mereka hidup bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan yang akan berikan kepada bangsa Israel. Bahkan berkat-berkat yang lain yang Tuhan sudah siapkan. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir terhadap berkat, jangan khawatir terhadap sesuatu yang dibutuhkan oleh kita setiap hari. Utamakanlah Tuhan, Dia yang mengatur, Dia yang memberkati, Dia yang akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan sesuai dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Karena itu marilah kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena semua ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Bahkan ketika kami dibawa masuk ke dalam persoalan pergumulan hidup,
Kami percaya ketika Tuhan ada menyertai, maka kami diberikan kemampuan untuk mengatasi semuanya itu. Bahkan Tuhan menolong kami untuk melewatinya dan mendatangkan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.